Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Guru di kelas 3 nggih. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtemanya nanti subtema 3, pembelajarannya pembelajaran 4. Tema 7 itu perkembangan teknologi, pembelajaran 4 nanti keberagaman teman bermain. Namun seperti biasa anak-anak, kita ingatkan kembali 3 tugas pokok yang harus dilaksanakan anak-anak setiap pagi. Yang pertama adalah tugas untuk membantu pekerjaan orang tua di rumah. Silahkan ya Bapak Ibu, kalian tentunya punya tugas-tugas di rumah, silahkan dibantu dengan senang hati. Yang kedua adalah melaksanakan sholat duha sekaligus doanya. Sholat duhanya 4 rakaat ya, doa duhanya silahkan kalian, saya yakin hafal doa duha. Kemudian yang ketiga adalah membaca deres surat-surat pendek dari juz amma. Baik anak-anak, mari kita laksanakan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Pembelajaran 4, keberagaman teman-teman di tempat bermain. Perbedaan bahasa daerah dapat kita temui saat kita bermain dengan teman-teman yang berbeda latar belakang atau suku bangsa. Jadi kadang-kadang kita menemukan bahwa ada perbedaan-perbedaan bahasa dalam kita bermain karena memang teman-teman kita dari daerah-daerah lain. Ini bisa jadi ya. Walaupun berbeda, kita harus tetap saling menghormati, menghargai dan tetap menjaga kerukunan. Tidak boleh saling ejek karena perbedaan-perbedaan ini, perbedaan warna kulit ya, perbedaan bahasa, perbedaan kegemaran, kesukaan. Ini harus saling menghormati, saling menghargai. Pembelajaran 5 menemukan informasi penting dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Ingat, setelah membaca sebuah teks kita dapat menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Jadi dibaca dulu, kalau mau menemukan kalimat utama ya dibaca dulu paragrafnya. Setelah mengetahui kalimat utama, kita dapat menemukan gagasan pokok paragraf tersebut. Setelah menentukan gagasan pokok, kita dapat memperoleh informasi dari teks tersebut ya. Menemukan keliling bangun datar dengan satuan tak baku ya, masih ya, keliling bangun datar kemarin juga volume ya, terus kemudian luas. Sekarang kita kembali ke keliling. Untuk menghitung keliling bangun datar, kita dapat menggunakan satuan tak baku, misalnya persegi satuan. Sama kemarin sudah kita bahas. Caranya yaitu dengan menghitung banyak persegi satuan yang ada di sekeliling bangun datar, bukan keseluruhan dari bangun datar tersebut, tapi cuma di sekeliling. Artinya apa? Di tepi-tepinya yang kita hitung. Perhatikan contoh ini. Nah, kelilingnya yang bangun datar yang satu itu 5 tambah 3 tambah 5 tambah 3 persegi satuan atau 16 persegi satuan. Kalau yang sebelahnya itu berapa kelilingnya? 7 tambah 2 tambah 4 tambah 1 ya, tambah satunya itu tambah 3 tambah 3 ya. Jadi hitungnya dari bawah kali ini. Berarti persegi satuannya berapa? 20 persegi satuan. Mudah, tidak masalah. Silakan dikerjakan anak-anak. Kalau ada yang di buku pena silakan dikerjakan ya, jangan sampai terlewati. Buku pena sudah kalian beli dengan uangnya ibu bapak, agak mahal juga. Kalau nggak dimanfaatkan dengan maksimal sayang ya. Pembelajaran 5 manfaat keberagaman di tempat bermain. Manfaatnya ada ya, keberagaman itu ada manfaatnya banyak. Jangan dicari sesuatu yang negatifnya, tapi dicari manfaatnya ya. Kita akan menemukan berbagai bentuk keberagaman saat bermain bersama teman. Berbagai keberagaman yang kita temui di tempat bermain memiliki banyak manfaatnya. Kita lihat contoh manfaat keberagaman di tempat bermain. 1, dapat menemukan sikap toleransi antar teman. Kalau nggak ada keberagaman, kita mau bagaimana cara belajar untuk memupuk rasa toleransi ya, sulit. Tapi kalau adanya keberagaman ini, kita belajar untuk memupuk rasa toleransi pada diri kita. Yang kedua, dapat memupuk juga sikap saling menghormati antar teman.
Yang berikutnya dapat melakukan berbagai bentuk permainan dari daerah yang berbeda-beda. Oh, kamu dari suku Sunda, apa permainan di sana? Oh, tapak gunung misalnya. Oh, ini dari Sumatera, apa permainan tradisional dari sana. Bisa kita lakukan bermain-main bersama teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah dapat mempelajari budaya dan bahasa daerah asal teman kalian ya. Yang dari mana? Dari Jawa Barat misalnya ya, dari daerah Tasik atau daerah mana lagi itu kan bahasanya beda, atau dari daerah Minang ya dengan bahasa Melayunya kita kayak bahasanya Ipin dan Upin. Nah ini kita bisa mempelajari karena teman-teman kita itu beragam. Kalau teman kita itu sama kabeh basa Jawa ya akhirnya sama, kita nggak mempunyai perbendaraan kata dari daerah-daerah lain. Ini manfaatnya. Pembelajaran 6 ya. Menyusun ringkasan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Kita dapat membuat ringkasan dari informasi teks setelah kita mengetahui informasi setiap paragraf. Kita membuat informasi tentunya setelah mengetahui informasi-informasi apa yang ada di dalam paragraf tersebut. Ringkasan merupakan inti dari sebuah teks. Jadi ringkasan itu inti dari sebuah teks yang kita baca. Silakan anak-anak kerjakan latihan-latihan yang ada di Pupena. Pembelajaran 6 selanjutnya menyikapi keberagaman di tempat bermain. Keberagaman merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Ini kekayaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia kaya sekali. Karena ada berapa 17.000 pulau, tentunya dengan sekian banyak suku bangsa, itu adalah kekayaan bangsa Indonesia. Tidak ada negara lain yang memiliki hal tersebut ya. Untuk mewujudkan keberagaman yang aman, tentram di tengah keberagaman di tempat bermain, diperlukan sikap toleransi, saling menghargai, saling bersatu, saling tenggang rasa antar teman. Toleransi, apa itu toleransi? Toleransi merupakan perilaku menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada pada orang lain. Nah, tenggang rasa apa? Tenggang rasa merupakan sikap saling mengerti, menghargai dan menghormati orang lain. Hampir sama, toleransi dan tenggang rasa. Dengan sikap toleransi dan sikap tenggang rasa, kita dapat menjalin persahabatan dengan baik sehingga tercipta suasana yang rukun dan damai. Pembelajaran 6 masih menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku ya, dengan satuan baku ya. Kalau yang tadi kan dengan satuan tidak baku. Ingat, kamu telah belajar cara menentukan keliling bangun datar dengan satuan tak baku, persegi satuan ya. Jika panjang sisi setiap persegi satuan sama dengan 1 cm, ini satuan baku 1 cm, maka keliling bangun datar juga dapat ditentukan dalam satuan baku cm ya. Kalau kita ketahui satuan bakunya itu menggunakan cm, ya sudah kita gunakan cm. Perhatikan contoh ini yang atas ini masih ya, yang di tengah itu ya, satu kotak itu masing-masing adalah 1 cm ya, satu kotak kecil ya, satu kotak kecil itu. Jadi kalau tadi kan menggunakan satuan tak baku, sekarang kita menggunakan satuan baku. Yang kalian lihat itu di pojokan itu ada 1 cm 1 cm. Nah itu terdiri dari 4 kotak panjangnya, berarti itu ya 4 cm. Ke bawahnya itu ada 3 kotak, berarti 3 cm. Ke sana 4, berarti 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3 sama dengan 14. Yang bawah juga sama ya. Kita hitungnya dari mana ini? Kita hitungnya dari bawah ya, 3 cm tambah 2 cm tambah 1 cm tambah 1 cm gitu toh, tambah 5 cm tambah 1 cm tambah 1 cm tambah 2 cm sama dengan 16 cm. Pokoknya tepi dihitung semua, itu intinya. Nah ini anak-anak silahkan dikerjakan, kemudian difoto dan dikirim ya ke Bapak Ibu guru melalui Google Classroom yang ini. Ya ini ya, berapa keliling bangun-bangun ini. Anak-anak, kiranya cukup sekian dulu pembelajaran yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini.
Kalau ada keterangan yang kurang jelas silahkan videonya diulang-ulang nggih. Semoga anak-anak tetap selalu sehat ya walaupun puasa. Baik anak-anak, sekian, tetap semangat, tetap ceria, tetap selalu sehat, selalu rajin beribadah, patuh pada orang tua, juga rajin belajar, dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.